Hai. Jadi hari ini tuh hari Sabtu. Terus aku nggak tahu mau ngapain. Aku udah bangun dari pagi, sekarang udah jam 2. Terus aku nggak tahu mau ngapain. Harusnya aku belajar buat JLPT, tapi ntar dulu Terus aku kepikiran dulu waktu belajar buat JLPTN 3 itu, aku bingung banget sama kata-kata ya onomatope yang kayak kalian tau lah, kayak iro-iro, pera-pera, doki-doki gitu-gitu ya. Yang onomatope itu jadi kan kata yang terbentuk dari kegiatan bunyinya, bentar deh, aku cari onomatope itu penjelasan benernya gimana. Jadi nih, onomatope adalah kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya gitu. Nah, waktu N3, JLPT N3 itu banyak banget onomatope yang keluar. Aku nggak tahu N4 sama N5, soalnya aku nggak pernah. Tapi N2 sama N1 nggak begitu banyak. N3 itu banyak banget onomatope yang keluar. Nah, waktu aku belajar dulu sama sensei dikasih ini daftar onomatope gitu kan. Terus aku pengen belajar sendiri juga. Cuman di YouTube itu belum banyak yang bahas onomatope pakai bahasa Indo. Kan bingung ya kalau misalkan mau belajar onomatope bahasa Jepang tapi pakai bahasa Jepang. Udah tahu kita lagi belajar bahasa Jepang, tapi kita belajar bahasa Jepang pakai bahasa Jepang. Ngerti kan gitu. Jadi aku mau bahas beberapa yang paling sering keluar. Enggak paling sering sih, aku belum pernah ikut kan kali. Yang paling sering ada kalau misalkan di Renshu Monday gitulah. Terus aku mau bahas, semoga videonya membantu. Tapi aku bukan sensei ya, jadi kalau misalkan penjelasannya nggak bisa dimengerti, bilang aja di komen. Atau enggak kalau misalkan nanti ada onomatope yang lain yang kalian mau minta dibahas, coba komen aja, ntar aku jawab. Kita mulai. Yang pertama, pera-pera. Udah ada yang tahu belum? Ini kenapa aku pilih onomatope ini yang pertama, karena JLPT tahun ini yang pertama yang bulan 6, berdasarkan info dari Tasya, itu keluar yang pera-pera ini keluar sebagai pertanyaan. Pera-pera itu artinya fasih. Contoh reibunnya, contoh kalimatnya, Kanoa Jawa Indonesia Jinda Kedo Nihongo ga pera-pera des. Artinya walaupun dia orang Indonesia tapi bahasa Jepangnya bagus. Atau bisa juga contoh kalimat yang lain, Nihongo ga pera-pera hanaseyo ni naritai. Artinya aku pengen bisa berbahasa Jepang dengan fasih. Ini yang bulan 6 kemarin keluar loh di JLPT. Yang kedua, kira-kira. Mirip kata Indo, kira-kira kan kalau kita kayak gitu kan. Kalau mereka artinya shiny, kira-kira gitu. Kenapa aku pilih? Soalnya kira-kira itu, kata kira-kira itu kalau misalkan dilihat dari Google itu sebenarnya JLPT N4. Jadi karena ini cuman N4, jadi menurut aku kalian perlu tahu arti kira-kira, makanya aku pilih. Contoh kalimatnya, Hoshiga kira-kira hikaru. Artinya bintang
berkilauan. Kira-kira bersinar berkilauan. Yang ketiga, niko-niko. Niko-niko. Ini ada TikToknya kan ya, yang niko-niko nih, anak-anak tadi niko-niko nih, yang itulah pokoknya. Niko-niko nih itu artinya tersenyum. Contoh kalimatnya, Itsumoni niko-niko shiteiru. Artinya selalu tersenyum, gitu kan. Nah, tapi ada mirip juga nih sama yang niko-niko, yaitu nikori atau enggak nikori, sama aja. Artinya tersenyum juga, cuman ada bedanya sedikit. Kalau yang niko-niko itu kayak tersenyumnya itu terus-terusan gitu loh, kayak dari awal tuh udah senyum. Kayak contoh kalimatnya, akachan ga niko-niko warateiru. Artinya bayi itu tersenyum, ketawa tersenyum gitu kan, jadi terus menerus. Nah, kalau yang nikori atau nikori itu kayak tiba-tiba berubah gitu loh, atau enggak cuman saat-saat tertentu gitu, atau tiba-tiba berubah. Contoh kalimatnya, mega auto nikori hoenda. Maafin. Artinya aku tersenyum saat mataku bertemu. Jadi dia tersenyum pas dia lagi ngeliat orang nih, pas matanya ketemu dia tersenyum ketemu. Itu pakainya yang nikori. Tapi kalau yang senyum terus gitu, itu pakainya niko-niko. Yang keempat, habis itu ada doki-doki. Artinya deg-degan. Ini doki-doki itu sama kayak kincho suru. Doki-doki, kincho suru, deg-degan. Contoh kalimatnya, happyo ga aru node doki-doki suru. Artinya karena ada presentasi jadinya deg-degan. Yang kelima, aku bingung milihnya yang mana, tapi kalau aku lihat sebenarnya sih lebih baik buat kalian tahu semua. Cuman aku nggak tahu aku bisa ngajarinnya apa enggak. Jadi aku pilih yang menurutku sering dipakai gitu. Gak sering juga sih, tapi yang terakhir aku pilih waku-waku. Waku-waku itu artinya buat nunjukin perasaan excited gitu loh, perasaan gak sabar gitu. Contoh kalimatnya, ashitakara ryoko iku node waku-waku shiteiru. Artinya karena mulai dari besok saya pergi jalan-jalan, jadi waku-waku shiteiru, saya gak sabar. Menurut aku itu aja sih yang penting dari ini. Aku lupa waktu aku ikut itu yang keluar apa. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau dibahas lagi, coba voting. Aku bikin video atau aku jawab di komen aja. Semoga membantu. Bye bye.